Kali ini kita akan bahas tentang satu yang diarahkan, dituntunkan oleh Al-Quran, ya, bahwa kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah SAW diminta, bahkan diinstruksikan untuk ikut andil, berkontribusi dalam perjuangan dakwah, ya, perjuangan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, ya, perjuangan bagaimana agar Islam itu eksis, bukan hanya namanya saja, tapi eksis, menjalar nilai-nilainya ke seluruh aspek-aspek kehidupan. Jangan sampai nanti ada sebuah ungkapan, ya, yang sering disebut sebuah keterangan dalil, ya. Kita nanti harus cross check. La yabqal Islam illa ismuhu. Islam tidak akan tersisa kecuali namanya saja. Wala yabqal Quran illa rasmuhu. Quran pun tidak akan tersisa kecuali rasamnya saja, tulisannya saja. Naudzubillah. Nah, tugas kita, ya, mengawal agar Islam tetap tegak, agar Islam tetap eksis sampai yaumil akhir nanti. Di antaranya adalah kita harus ikut andil, berkontribusi dalam perjuangan mendakwahkan agama Islam. Nah, ya, tema kita adalah ini, ya, berkontribusi, ya, berkontribusi, 4 kontribusi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Martamania. Ini dalil yang masyhur, ya. Dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan tentang perintah kita untuk berkontribusi. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia, Allah, telah memilih kamu, dan Dia, Allah, sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, kesulitan. Ayat yang lain mengatakan, tidaklah kami menurunkan Quran kepadamu Muhammad litashqa, untuk menyulitkanmu. Artinya adalah Quran, ajaran Quran, Islam itu diturunkan kepada kita untuk hidup kita agar mudah. Nah, gitu ya. Agar kita menjalani hidup dengan mudah, begitu. Nah, ayat ini adalah satu di antara ayat-ayat yang ada tentang perintah untuk berkontribusi, untuk berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dalam sebuah hadis Abu Hurairah menjelaskan, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, Anna Rasulullah SAW su'ila ayyul amali afdal. Rasulullah, amal apa yang paling utama? Faqala Rasul kemudian menjawab, imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kila, kemudian ditanyakan kembali, summa madza? Lalu apa lagi Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kila, kemudian ditanyakan kembali, summa madza? Kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, hajjun mabrurun, haji mabrur.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu di antara amal yang paling utama yang Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis ini adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita punya peran, ya. Kita punya keharusan, ya, untuk berkontribusi, berjihad bagaimana agama Islam itu tetap eksis sampai nanti yaumil akhir. Kalau sahabat bertanya ayul amali afdol, nah itu berarti sahabat ada sebuah kemauan, ya. Untuk apa kemauan itu? Untuk mengamalkan apa yang Nabi sampaikan ini, gitu. Jadi mereka sangat-sangat haus dengan amal-amal, ya. Kemudian mereka bertanya, amal apa sih yang paling utama? Biar apa? Biar nanti kami para sahabat itu mengejarnya, mengamalkannya, mewujudkan amal-amal tersebut. Nah, begitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu makna al-jihad. Ya, al-jihad, jihad ini kan orang kebanyakan itu mempersepsikannya sebagai perang, ya. Nah, gitu ya. Jihad itu perang kita, gitu. Padahal ternyata makna jihad bukan hanya perang. Perang itu hanya satu bagian dari makna jihad yang sangat luas. Ya. Al-jihad itu masdarnya ada dua macam. Pertama ada al-jahdu yang berarti kesulitan atau kesengsaraan. Kedua al-juhdu, melaksanakan sesuatu dengan susah payah karena masing-masing pihak mencurahkan segenap kemampuannya dalam menolak yang lainnya. Ya. Jadi hanya beda syaka di huruf jim. Kalau al-jahdu kesulitan, kesengsaraan, kalau al-juhdu itu dengan kesusah payahan, ya. Kenapa susah payah? Karena mencurahkan segenap kemampuan. Itu ya. Jadi secara bahasa keduanya bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kenapa kesulitan? Kenapa payah? Kenapa susah? Karena memang menghadapi sesuatu yang mengharuskan mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki. Pada akhirnya setelah mencurahkan kemampuannya, lelah dia. Ya, seperti itu. Ini dalam kitab, ya, Al-Qastolani, ya, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Tayyar dalam Fiqhul Jihad halaman 1. Gitu ya. Nah, baik. Jadi secara bahasa, ya, kita sudah bisa melihat ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam sebuah hal, ketika seseorang mencurahkan segala kapasitas kemampuannya dalam sebuah hal untuk, ya, menolak keburukan, untuk mewujudkan kebaikan, untuk meraih tujuan, itu namanya jihad. Maka kata jihad sifatnya ya, universal dan komprehensif. Ya. Dalam hal apapun harus berjihad. Suami bekerja, berusaha, nyari nafkah, harus jihad, harus bersungguh-sungguh. Bener nggak? Nggak bisa melahoi kan? Suami nggak bisa kemudian leha-leha, malas-malasan. Padahal anak istrinya itu membutuhkan, ya, nafkah, gitu. Nggak bisa berdiam diri saja, gitu. Nggak bisa nunggu terus nafkah pemberian dari orang lain, nggak bisa. Terlepas dari hasil, maka ikhtiar adalah suatu keharusan. Quran dan hadis banyak memerintahkan bagaimana suami itu harus bersemangat
berjuang untuk keluarganya, menafkahi keluarganya, lahiriah dan batiniah. Guru sama harus jihad juga, bersungguh-sungguh dalam mengajar, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sungguh-sungguh dalam mengajar, totalitas, itulah jihad. Ya. Walaupun sekarang ya administrasi itu sangat luar biasa banyak gitu ya. Hanya menyiapkan pengajaran 1 jam di kelas itu berapa lama persiapannya hari ini. Ya, dosen pun demikian kan. Ya. Apalagi nanti ditunjang bagaimana menciptakan kapasitas sebagai seorang guru. Ya, bukan hanya guru yang menyampaikan ilmu kepada anak, bukannya guru yang memindahkan pengetahuan dari buku, dari kitab kepada hati anak, kepala anak gitu ya. Tapi bagaimana guru, dosen, musyrif yang menyenangkan sehingga anak kemudian senang dengan proses pembelajaran yang dia lakukan. Itu pun perlu apa? Penggalian kapasitas, bersungguh-sungguh untuk meningkatkan value diri sebagai seorang guru. Karena sebenarnya ya value itu akan berakibat atau akan berefek dengan hasil. Ya. Seseorang yang punya value-nya tinggi, maka biasanya nanti hasilnya itu akan sepadan dengan value-nya. Hasilnya juga akan cukup tinggi begitulah. Kalau value-nya biasa-biasa bahkan rendah, ya hasilnya pun demikian. Guru ngajar asal-asalan, ya gitu ya. Datang kesiangan, persiapan tidak maksimal, bahkan tanpa persiapan gitu ya. Nah, lihat aja nanti di kelas. Proses belajarnya tidak terarah, kemudian juga mungkin nanti hasilnya pun demikian, seperti itu. Apalagi semua orang harus berjihad, lintas profesi harus berjihad, mengusaha berjihad, bersungguh-sungguh berusahanya gitu, bersungguh-sungguh membangun perusahaannya, bersungguh-sungguh mengurus SDM-nya dan seterusnya, dari A sampai Z harus bersungguh-sungguh serius mencurahkan segala kemampuannya. Karyawan pun sama, harus juga berjihad, ya, mencurahkan segala kemampuannya, ya, untuk dikhidmatkan kepada perusahaan yang nanti harapannya ada feedback, ya, dari perusahaan untuk dirinya. Begitu kan? Harus bersungguh-sungguh, itulah jihad. Seorang pelajar juga demikian, belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah jihad. Ya. Apalagi ya, banyaklah ya. Banyak sekali contoh-contoh yang memang mengharuskan untuk bisa berjihad. Dalam arti secara umum adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk menolak keburukan, untuk menghadirkan kebaikan, untuk mewujudkan tujuan. Itulah makna jihad. Nah, sekarang apa saja ya kontribusi jihad kita untuk agama kita? Kita akan bahas.